Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kawan-kawan, di sini saya akan buat vlog tentang sejarah Istana Maimun. Buat kalian yang penasaran, ayo ikuti aku. Check this out. Istana Maimun 1925. Gambar Tuanku Mahmud Bekasi Alam. Gambar Sultan Azmi Perkasa Alam. Ini adalah singgasana Sultan. Nah, ini yang mulia Raja Norsida, gelar Tuanku Ampuan, istri Sri Paduka, Sultan Usman Al-Sani Pusaka Alam. Nah, inilah dia tempat ruangan si raja dan si Tuan Putri, dan berduduk bersama semua para staf-stafnya. Ya, inilah dia tempat. Nah, dan di sini ada orang-orang yang lagi berfoto di tempat singgasana sang raja. Nah, di sini dia tempatnya. Di singgasana sang raja ya. Di sini tempatnya. Nah, ini situ lagi ada yang sedang berfoto. Nah, jadi sini lagi. Dimana di kanan kiri itu ada lambang simbol Kesultanan Delhi, lambang kerajaannya. Dan di sini ada payung bendera yang berbeda warna, berbeda bentuk, berbeda simbol, menunjukkan
untuk Sultan Delhi beserta pejabat perangkat adat dia. Seperti payung tingkat 3 dengan bendera kuning itu untuk Sultan Delhi. Ya, payung 1 di bawah sampingnya itu untuk permaisuri. Salah satu istri Sultan Delhi yang digelar beliau menjadi permaisuri. Di bawahnya ada kuning bintang dengan kuning les hitam, itu untuk orang nomor 2-nya dengan gelar Raja Muda. Dengan gelar Raja Muda. Kalau di sebelahnya ada kuning hijau untuk putra mahkota yang kelak menjadi Sultan Delhi. Jadi ini pejabat untuk struktur, ini pejabat untuk suksesi. Kenapa pejabat untuk suksesi? Karena siapapun yang sudah dilantik sebagai putra mahkota dengan payung warna kuning dan bendera warna hijau, itu kelak apabila Sultan Delhi mangkat atau meninggal penggantinya beliau. Ya, kenapa ini sebagai payung bendera untuk pejabat struktur? Karena dalam pemerintahan Sultan Delhi beliaulah orang yang bisa ad interim ataupun orang pengganti sementara waktu Sultan Delhi dalam kapasitas dalam perangkat adatnya. Itulah gelar Raja Muda. Di samping itu bisa juga ad interim yang lain, pejabat yang lain disementarakan. Ada juga untuk gelar Tengku Temenggung. Ya, ada juga Tengku Laksmana. Ada juga Tengku Perdana Menteri. Ya, Tengku Perdana Menteri. Dan yang lain. Sementara ada juga bendera payung untuk orang-orang di wilayah wilayah Kerajaan Delhi. Kerajaan Delhi ini, Bang, dulunya membawahi 9 wilayah. 9 wilayah ini adalah raja-raja yang pusatnya di Sultan Delhi. Contoh kuning, biru putih dengan bendera payung ini untuk Raja Bedagai yang sekarang namanya Kabupaten Sindang Bedagai. Ya, itu adalah daerah di bawah Wazir Delhi. Nah, Padang. Padang ini dikenal dengan namanya kota tebing tinggi. Tebing tinggi juga sebagai wazir Sultan Delhi. Yang dipayungi pejabatnya dikenal namanya Maharaja Bongsu. Kalau Raja Bedagai yang dipayungi ini dikenal Tengku Pangeran Narapana. Itu pejabat rajanya. Di samping itu ada Datuk Pasuku. Ya, Datuk Pasuku ini datuk yang kepala wilayah disebut kepala urung. Itu adalah wilayah Kedatukan Sunggal, yang daerah sekarang namanya Sunggal. Iya, ada yang daerah namanya Senembah. Ada daerah namanya 10 Dua Kuta, tempat orang kita makan ikan sama pecut. Itu perbatasan itu, pecut ya. 10 Dua Kuta. Ada daerah namanya Sukakiri, ini kota Medan sekitar ya, seperti macam daerah Kampung Baru, Sungai Manti, itu daerah kawasan, termasuk juga istana kita ini untuk wilayah Sukakiri. Itu dari 4, 5, 6. Yang ketujuh ada namanya Sungai Tuan. Ya, daerah mana? Sungai Tuan ini daerah yang di dalam pemerintahan administratif sekarang Kota Medan ada namanya ataupun Deli Serdang. Ada namanya Kecamatan Pecut Setuan. Oh, Pecut. Itu penggabungan yang dulunya wilayahnya terpisah di Sultan Delhi. Wilayah kerajaan Pecut Setuan itu yang satu wilayah namanya Sungai Tuan. Nah, di situ namanya Raja Tuan. Satu lagi Pecut, bermakan ikan. Nama rajanya Tengku Pujulan Pecut Paduka Raja. Ya. Dan yang terakhir satu lagi nih. Ya, satu lagi. Oke. Ya. Itulah Metar Bilat Delhi, Belawan. Labuhan. Ya. Jadi 9 wilayah kerajaan ini, Bang, yang dipimpin oleh raja-raja dengan pusat pemerintahannya, kepalanya itu adalah Sultan Delhi. Setelah kita merdeka tahun 1945, 9 wilayah tadi jadi 6 kota kabupaten yang pernah menjadi wilayah Sultan Delhi. Yang pertama seluruh kota Medan yang menjadi ibu kota provinsi Sumatera Utara. Yang kedua sebagian kota Binjai
Ya, makanya di Binjai sana ada timbang Delhi, ada timbang Langkat. Timbang Delhi masuk wilayah Sultan Delhi, timbang Langkat masuk wilayah Sultan Langkat. Yang ketiga, sebagian Kabupaten Karo. Oh ya. Itulah mulai dari Sinembah sampai kaki gunung itu dekat Iya. tempat orang kita Pramuka itu. Cadikan. Bukan Cadikan. Sipulangit. Sipulangit. Kaki gunung Sipulangit itu masuk wilayah Sultan Delhi sebagian, satu lagi masuk wilayah Kerajaan Karo. Yang keempat, sebagian Kabupaten Deli Serdang. Makanya sebut Kabupaten Deli Serdang sebagian masuk wilayah Delhi, sebagian masuk wilayah Sultan Serdang. Ya. Yang ke-6 itu Kabupaten Sekam Bedagai, Sergi. Makanya itu masuk Sergi, Serdangnya masuk di wilayah Sultan Serdang, Bedagainya masuk di wilayah Sultan Delhi. Dan yang terakhir ketujuh, itulah Kerajaan Padang Delhi dengan wilayah administratifnya Kota Tebing Tinggi yang berbatasan dengan Kabupaten Simalungun, dulunya Kerajaan Sang Nawaluk Sidamani. Jadi kalau bicara tentang Sunan Delhi bukan hanya wilayahnya di Kota Medan saja. Banyak juga. Jadi 6 kota kabupaten setelah kita dalam bentuk NKRI. Di mana dari 6 kota kabupaten ini ada di tengah-tengah Raja Melayu juga yang namanya Sultan Serdang. Itu daerah Pakam, Perbaungan, Penggajahan, kan itu ya. Kenapa dia di tengah-tengah wilayah Sultan Delhi? Karena Sultan Serdang ini satu nenek moyang dengan Sultan Delhi. Karena kerajaan Serdang ini terbentuk dari pecahnya kerajaan Delhi karena ada pernah terjadi hampir perang saudara antar anak dan anak. Sebagian menjadi meneruskan Sultan Delhi-nya, adiknya menjadi Sultan Serdang. Sisa di luar itu kerajaan Kalau bicara sekitar sekelilingnya ini, kalau kita sama-sama tahu, dulunya itu Sumatera Utara kita provinsi ini pernah menjadi 2 residen yang dibentuk masa kolonial. Ada residen Tapanuli, ada residen Sumatera Timur. Di masa residen Sumatera Timur, ini adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Selain Sultan Delhi, ada Sultan Langkat, ada Sultan Serdang, ada Sultan Asahan, ada Sultan Kuala, ada Sultan Kota Pinang, ada Sultan Jatuhkan Batubara, bentuk kerajaan Batubara, ada Sultan Kota Pinang, Kuala, Dilan, ada Sultan Panai. Yang ini mungkin agak jarang, mungkin nggak ada. Panai, Dilan, Kuala, Jawi-Jawi, Kerajaan Jawi-Jawi, Kota Pinang. Inilah yang disebut Kabupaten Labuhan Batu. Setelah kita merdeka, Labuhan Batu itu diidentikan dengan tanda kutip. Sebenarnya Labuhan Batu Selatan, Labusel, Labuhan Batu Induk itu adalah wilayah Kerajaan Melayu. Ya, jadi artinya kalau kita lihat peta provinsi Sumatera Utara, di pantai timur, karena juga kebetulan Sumatera Utara ini bagian daripada 2 pantai yang saling bertolak belakang ya, satu menghadap ke barat, satu menghadap ke timur. Khususnya yang pantai timur itu adalah kerajaan-kerajaan Melayu. Makanya dari 33 kota kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, kurang lebih 19 kota kabupaten itu masuk sebenarnya wilayah Sumatera Timur. Ya, atau pantai timur. Oh, pantai timur. Ya, itu dia. Yang sebagian lagi masuk pantai barat atau kalau dulunya residen Tapanuli. Ya, tadi kita udah keliling-keliling di semua tempat di Istana Maimun ini ya. Nah, jadi inilah tempatnya Sultan Delhi yang ke-9. Nah, jadi kalau kalian ada saran atau ide di mana sih tempat-tempat yang menarik lagi yang harus saya kunjungi, atau kalian pengen lihat saya kemana, nah buat kawan-kawanku silahkan aja masukkan ke kolom komentar. Oke, jangan lupa kalian like, komen agar saya bisa membuat terus video-video vlog yang baik, dan jangan lupa share agar yang lain juga tahu tentang
kayak mana sih Istana Maimun ini. Oke, thank you, jangan lupa subscribe.